ada saham-saham tertentu yang bikin gue tuh getar istilahnya juga. Karena gue tahu bahwa ini saham, gue baru lihat sekilas, gue ada perasaan ini kayak bisa naik 2-3 kali lipat. Kayaknya saham yang bikin gue getar ada 3-4. Beberapa kita spill lah. Apa poin yang paling penting ya, sebagai investor yang baru masuk di pasar modal? Ya jangan kita kerjain satu hal, nyambi ini, nggak bakal jadi apa-apa, nggak bakal ada fokus. Oh lu apa? Oh gue jalanin 3 nih sekali ya. Kesannya kan keren ya. Tapi Indian berapa banyak yang jadi? Kalau memang dari kita nggak ada keinginan untuk belajar lebih, nggak ada keinginan untuk menjadi curious, pasti kita akan tumbang tengah jalan. Pasti ujung-ujungnya, udahlah gue gini-gini aja lah. Dulu sektor sampah, apaan sampah? Sekarang sampah bisa jadi emas. Halo teman-teman, welcome to chatting. Halo. Hari ini Om Pak Samuel ya. Kita berdua merasa di tahun 2025 ini banyak banget investor baru. Investor baru, mereka masuk di pasar saham ya. Tapi pada bingung arahnya mau kemana. Nah, pasti teman-teman kalau yang misalnya baru masuk di pasar modal atau baru tertarik di dalam pasar modal, nonton video ini sampai habis kalau mau tahu 3 hal yang akan membantu perjalanan investasi kalian. Yang dimana ini kita udah praktekin dan kita rasa ini benar-benar kunci utama kalau mau berhasil di pasar saham sebagai investor jangka panjang. Ya. Pertama-tama, menurut lu Sam, apa poin yang paling penting ya sebagai investor yang baru masuk di pasar modal? Oke, menurut gue yang pertama itu curious, Joe. Harus penasaran. Kenapa tuh? Kita sebagai investor, peluang itu bisa datang dari sektor manapun, dari saham manapun, benar ya? Ya kan? Nah, kalau kita ibaratnya punya kacamata kuda, gitu ya, kita nggak mau mempelajari hal-hal baru, itu pasti peluang yang kita bisa dapat, yang bisa ketemu ke kita, itu pasti sedikit, Jo. Lebih terbatas ya? Lebih terbatas. Sebagai contoh, misalnya contoh ya, ini kita nggak ada yang salah, ini sebagai pilihan ya teman-teman, tapi ini sebagai contoh aja. Katakanlah misalnya ada seseorang yang hanya fokus di satu sektor, hanya di perbankan, dan taunya hanya satu saham. Saham apa? BCA misalnya. Oke. Dia taunya cuma BCA doang. Salah nggak? Ya nggak salah juga. Tapi jangan lupa bahwa sebenarnya di pasar saham, kalau teman-teman memang mau, ya saya yakin teman-teman yang udah nonton video ini pasti ada niatan lebih untuk kayak gue pengen lebih jago. Ya, di sini ada banyak banget sektor lain. Ya kita ngomongin dari batu bara, ya mungkin ada pulp and paper, ada sawit, ada bauxit, ada timah. Ya itu baru yang sumber daya alam juga. Ya ada nikel juga. Tapi setelah itu ada banyak sektor lagi, manufacturing. Ya manufacturing ada pabrik baja lah, ada pabrik ini, pabrik itu. Lalu ada juga bisnis jasa. Nah, ya kan di keuangan lah, ada banyak lah, banyak banget ya. Imagine ada seberapa banyak ide-ide lain yang bisa didapat gitu, Jo. Ya. Jadi sebagai investor I agree sih, karena kayak misalnya kita nih di Think Sam, gue inget banget dulu pas awal-awal semua member, semua tim including lu pada untung di Medco Energy, gue tuh nggak ikutan masuk sebenarnya. Karena gue belum paham, dan gue pada saat itu belum cukup curious dengan sektor oil. Gue inget banget pada saat itu gue cuma mikir, gue ngerti ya batu bara, atau batu bara juga udah untung, udah batu bara aja. Well sebenarnya itu pemikiran yang bisa gue bilang kalau gue trace back ya kurang begitu bijak. Karena seharusnya ya gue harus bisa pelajarin dan bisa dapat, why not gue bisa dapat opportunity di batu bara dan juga oil. Jangan hanya kacamata kuda, pokoknya gue taunya ini doang gitu. Nah sebagai investor I agree, ya kita harus tetap terus belajar untuk memperluas ya bahasanya circle of competence kita. Dan memang ya ini pasti takes time. Ya makanya kalau memang dari kita nggak ada keinginan untuk belajar lebih, nggak ada keinginan untuk menjadi curious, pasti kita akan tumbang tengah jalan. Pasti ujung-ujungnya, udahlah gue gini-gini aja lah. Nothing wrong lagi. Tapi kalau misalnya teman-teman mau effort lebih, tentu effort lebih kan pasti dengan harapan bisa mencetak keuntungan lebih. Besar, sama lah ya Jo, maksudnya kita dulu juga awal masuk juga pasti kita bilang, ya kita masih muda, kita mau spend waktu supaya bisa dapat untung lebih ketimbang orang yang cuma mungkin taruhnya di reksadana atau cuma taruh di deposito atau di obligasi doang gitu. Ya untuk kita menyalurkan semangat ini, yaitu harus curious. Ya, jangan sampai misalnya, saya baca sektor ini nggak paham, nyerah gitu aja. Ya, harus terus mempelajari. Ya, harus ditambah terus arsipnya. Ya, dan mungkin sebagai gambaran ya, teman-teman coba lihat ya, teman-teman lihat grafik di sini. Bayangin teman-teman ngertinya BCA doang, seperti yang saya bilang. Oke, memang kita tarik panjang sejauh ini kan naik. Tapi bayangin teman-teman kalau misalnya ngerti satu sektor lagi, katakanlah batu bara deh. Kita ngomong sektor paling umum, bang, batu bara. Teman-teman bisa masuk BCA, tapi ketika batu baranya valuasi lagi rendah, teman-teman pindahin ke batu bara. Ketika batu bara naik, teman-teman pindahin lagi ke bank. Ya, jadi kita baru ngerti 2 sektor ini. Teman-teman lihat, itu hasilnya sebenarnya beda jauh banget. Dan ini baru 2 sektor. Betul. Bagaimana ketika tambahin, ya seperti yang saya bilang, ada sektor properti, ada sektor kontraktor, dan seterusnya. Ini kan pilihan semakin banyak. Jadi rule number 1 kalau teman-teman yang baru
masuk di pasar modal, ingin menjadi investor, always be curious. Yes. Nah, lanjut ke poin nomor 2. Yang menurut gue menjadi poin nomor 2, kayak ini kata-kata dari Charlie Munger. Ya, ini almarhum dulu partner Warren Buffett lama sekali. Dia bilang take an idea, take a simple idea seriously. Ya, ide simple serius. Nah, mungkin teman-teman bingung, ini maksudnya gimana? Ini terngiang-ngiang ya di pikiran gue gitu. Kalau misalnya contoh nih, gue ketemu satu saham, ya itu saham ini menarik banget, ini murah banget, dan setelah dipikir-pikir dihitung-hitung, kayaknya nih saham harusnya bisa naik mungkin 3 kali lipat, ya mungkin bisa naik 3 kali lipat. Kalau menurut lu mau taruh berapa persen harta lu di saham itu? Wah, kalau dia yakin banget, kok bisa banyak, ya mungkin 30, 40, 50%. At least 30%, sepertiga gitu. Kalau dia yakin kan. 3, bahkan bisa sampai separuh. Kalau syarat-syaratnya terpenuhi bener aja. Betul. Nah, kita kalau taruh separuh aja harta kita, beneran dia naik 3 kali lipat, duit kita jadi berapa? Ya, itu kesannya simple idea ya. Tapi selama perjalanan investasi saya dan Joe dan mungkin teman-teman yang di Ting tahu bahwa kadang ada saham-saham tertentu yang bikin gue tuh getar istilahnya Joe. Kenapa getar? Karena gue tahu bahwa ini saham, gue baru lihat sekilas, gue ada perasaan ini kayak bisa naik 2-3 kali lipat. Ada potensi ya? Ada potensi, belum pasti. Tapi di masa itu, gue rasa kalau gue bisa dapet ini, gue masukin katakanlah sepertiga ataupun separuh harta gue, dan beneran naik segitu banyak, itu bisa life changing gitu loh, kasar-kasar gitu. Jadi I take it's a simple idea, tapi I take it really seriously. Makanya saya cerita ke Joe, saya cerita ke teman-teman, saya bilang, gue kalau ketemu saham getar ini, satu gue akan kasih tau semuanya, ayo kita godok gitu, dan gue akan rela lembur. Ya kita kan kantor 9 to 5 ya, 9 to 5 ya teman-teman ya. Tapi kan 5 to 9-nya gimana? Nah ini kalau ada saham-saham ini Jo, itu tau sih ya, kita rela banget untuk kayak oke, nggak apa-apa gue lembur sampai malam kayak demi untuk ngecek ide ini. Gitu. Buat matengin. Ini kejadian di tahun lalu Jo. Jo pun tahu. Kayaknya saham yang bikin gue getar ada 3-4. Ya. Kita spill aja nggak apa, udah kita spill sama udah naik juga. Udah naik juga ya. Beberapa kita spill lah. Mungkin pertama itu kita udah ada YouTube ya pertama-tama. Itu adalah PBSA. Itu gue inget banget. Itu gue lagi di Medan sama Billy, dan lu lagi di Jakarta. Iya. Lagi Jakarta, lu lagi dinas waktu itu. Iya, lagi di Medan, lagi ada ketemu teman-teman di Medan, member tim Medan. Gue inget banget di siangnya itu gue event tuh. Iya. Malamnya langsung di kamar kita nelfon. Nelfon sama Billy, langsung kita godok bareng 1 hari dan. Dan untuk apa? Untuk dapat benang merah. Oke, ini dapat kontrak banyak, sekilas. Ini menarik. Memang belum exactly banget menariknya seberapa menarik, cuman sekilas ini udah menarik. Itu sampai biasa by the way, itu waktu masih di berapa ya Jo? Rendah sekali. 300 lah, kepala 3. Sekarang udah 1000. Ya makanya sih. Ya tapi balik lagi, bukan arti kita sampai 1000, kita udah jual banyak, udah kosong lah dia 500-600-an. Tapi poinnya adalah ini menarik banget. Betul. Kita nggak ngapa-ngapain, ini dividen bisa 15% waktu itu kita mikir. Kontraknya jumbo, harga saham lagi tinggi. Wah, ini susah kalah nih kita pikir. Dividen selalu bagi. Kontrak dari grup Sinarmas, sawit rajanya Sinarmas juga. Wah, kita pikir ini susah kalah banget. Dan yang kita lakuin one day, malam itu abis selesai acara, malam langsung ditelepon, cek ini menarik. Ini menarik, seberapa menarik? Ntar dulu, pokoknya dia pasti menarik. Harus masuk gitu. Itu contoh satu. Contoh 2 lu saya mencoba boleh saya. Contoh 2 ya. Waktu itu ada satu perusahaan, ini waktu itu dari intern kita yang ngasih tahu. Ya, boleh sebut gak? Boleh nggak? Boleh. Waktu itu namanya WiFi. Waktu itu harga WiFi itu masih 300, sekitar 380. Kayaknya udah agak naik, tapi kayak masih belum seperti sekarang. Waktu itu WiFi tuh nggak ada yang tahu, nggak ada yang cover Jo. Jadi dia cuma bilang, dia bilang ke gue, gue sempat ada dengar sama WiFi, tapi gue juga nggak tahu ini apa. Kayak ya menarik gak sih menurut tuh? Ya biasa gak ya? Atau sih kayak teman-teman kan ngobrol gitu. Gue bilang, gue cek dulu deh. Gue cek dulu. Gue baca. Wah, gue bilang kayaknya ini omset masih bisa naik 5 kali lipat Jo. Growth-nya gila banget ya. Growth-nya lagi besar sekali. Ya at that time Bapak Hashim belum masuk ya. Tapi udah ada beritanya, tapi belum masuk juga gitu. Jadi, wah ini perusahaan kok bisa naik 5 kali lipat. Kayaknya ini bisa saham menjadi PI 2. Wah, semua fundamental investor, value investor pasti tahu saham PI 2 mahal apa murah Jo? Murah. Ya kan? Itu gue getar banget. Malamnya gue cek segala macam. Besok pagi gue datang ke kantor, gue gambar, inget gak? Sign, list score apa, ada gambar-gambar gitu lah. Ada yang bingung, ada yang ngerti. Pokoknya PI 2 gitu. Kemungkinan. Nah itu saham-saham yang itu yang bikin gue getar. Waktu getaran lu udah ada, untuk curiosity udah harus mentok. Betul. Curiosity harus mentok.
Very seriously gitu. Take it very seriously. Artinya apa? Lu harus ngecek itu dengan cepat. Ya. Kenapa? Karena kalau lu lama-lama, misalnya gue bilang, oh ini kayaknya sih ada peluang, tapi gue kayaknya gue mau main padel dulu deh, gue lagi ada urusan ini dulu deh, gue nggak mau sempetin segala macam. Come on, ya ini good idea, ini bisa life changing, masa lu nggak benar-benar godok? Ya. Dan sebagai konteks untuk kita bisa mendapatkan good idea itu juga sebenarnya nggak banyak. Mungkin setahun itu yang kayak lu bilang tahun lalu lu ada 3-4. That's it. Yang benar-benar a good idea gitu ya. Ini di luar dari tentu saham-saham, misalnya kalau kita ngomongin bank turun banyak, itu kan udah ada arsip lah, udah ada arsip. Cuman ini saham-saham yang mungkin nggak banyak orang tahu, saham-saham kecil ya, saham-saham kita sebutnya mungkin kayak mencari harta karun lah. Dan itu sebenarnya pasti ada. Ya di tahun ini juga sebenarnya ada. Ya contoh mungkin kayak misalnya buat member aja kita bahas sawit. Ini sawit naik banyak. Mungkin tingklas terakhir terakhir kan ya, tinggal bulan ini ya, September kan. Iya. Itu kita dapat perusahaan sawit, kita rasa wah ini ada potensi, inventory naik banyak, wah ini sekilas menarik lah. Ini sekilas menarik. Tinggal apakah margin of safety masih besar atau enggak ya, kita udah spill di tingklas, teman-teman tinggal godok lebih lanjut. Cuman sekilas ini udah ada potensi. Betul. Ya at least pelajarin dulu, mau masuk atau enggak itu urusan masing-masing. Itu belakangan. In the end akhirnya gue sempat ada masuk bentar si wifi, tapi ada alasan tertentu gue jual, mungkin dibahas di lain video aja. Ya meskipun dia naik, tapi bukan itu poinnya. Tapi at that time ya itu lu harus curious dan lu harus godoknya cepat. Benar. Ya beli itu masalah belakangan ya teman-teman, karena IDN kadang ya getaran-getaran itu juga bisa aja sinyal palsu. Tapi kalau misalnya udah beberapa tahun di invest saham, pasti udah tahu nih, oh nih kalau saham bisa jadi potensi PI 2, masa sih gue nggak godok? Dan masa sih gue nggak godok dengan cepet? Kalau orang lain maksudnya udah tahu duluan, sahamnya udah naik 1 kali lipat, udah nggak PI 2 dong, udah PI 4. Ya kan tingkat kemenarikannya beda. Ya, jadi menurut gue take a simple idea seriously ya, dengan cara ya lu kalau ketemu ide yang menarik banget, ya lu harus godok dengan serius dan dengan cepat. Oke. Nah, kita udah masuk poin pertama, ya harus selalu penasaran. Poin kedua, ketika kita ketemu ide menarik, take it very seriously, jangan nunda-nunda, langsung buru-buru pelajarin. Nah, baru kita masuk ke poin terakhir. Untuk teman-teman yang ingin pelajarin saham lebih dalam, sebenarnya kunci itu harus fokus. Dan sebenarnya fokus ini tuh nggak cuma di bidang saham, basically di bidang apapun. Ya jangan kita kerjain satu hal, nyambi ini, nggak bakal jadi apa-apa, nggak bakal ada fokus. Mungkin sebagai konteks kayak lu dulu Sam, lu jualan online sempat kan? Ya pasti pas lu jualan online, hati jiwa pikiran lu full fokus ke toko online kan? Gimana caranya nih omset gue naikin, iklan gimana, pelajarin iklan dan segala macam. Sehingga cerita pas toko online lah, udah lu tutup lu karena lu mau fokus di saham, ya lu fokusnya udah saham ya. Gimana cara lu bisa pelajarin di saham, gimana caranya pelajarin bisnis. Betul. Dan memang fokus ini yang gue rasa banyak teman-teman itu underestimate gitu loh. Kita menyepelekan the power of focus, padahal ya pengalaman gue pribadi juga, gue udah sempat coba berbagai macam bidang lah, sama sempat ada jualan online, ada dagang plastik juga, ya kan, sempat usaha juga bangun brand, jualan parfum, investment. Tapi poinnya adalah fokus itu adalah hal yang sangat diremehkan semua orang. Gue kalau lihat teman-teman gue ya, maksudnya yang berhasil, usually itu udah dari dulu dia di situ terus. Ya, gue ada tahu yang di properti. Ya dari dulu properti itu emang ya jiwanya begitu juga. Emang fokusnya di sana dan akhirnya berhasil, tambah berhasil bahkan. Ada juga yang di saham, ada juga yang di bisnis, ada juga yang di karir. Nggak tingkong juga karir, tapi mentok kanan. Agree. Dan kalau ditanya, ya mereka nggak fokus di yang lain-lain itu. Kenapa? Karena ini nggak bisa. Ya, kalau gue lihat orang yang biasa, kan dulu kan kita masih muda ya, SMP, SMA atau awal kuliah kan kayak, oh lu apa? Oh gue jalanin 3 nih sekali. Kesannya kan keren ya. Tapi Indian berapa banyak yang jadi? Ketimbang ada satu orang yang ya fokusnya itu terus. Nah dia malah jadi. Gitu. Jadi gue lihat di sini kayak it's not how much yang lu lagi juggling, enggak, tapi lu fokus aja satu. Lu make sure itu udah jadi dulu. Ya, dan baru dari situ ya kalau mau ada coba hal yang baru, ya itu baru ya boleh deh, karena yang ini udah jago, saya gitu. Agree. Fun fact ya, sekarang gue juga bener sih kalau ditanya teman udah lama gak ketemu gitu kan. Gimana lagi ngapain? Ya sama lah, masih gini aja, fokus invest, pelajarin bisnis. Nah, yang ini gak? Masih di saham gak? Masih saham ya? Berarti udah tahu tuh masih saham ya. Paling kalau IHSG lagi naik, lagi pada naik ya IHSG. Iya masih fokus di sini. Ya, I agree lah, itu 3 hal yang dimana teman-teman ini terdengar sepele, tapi inilah yang kita lakuin. Ya, pertama harus selalu penasaran, karena di saham ini banyak sektor baru. Contoh misalnya di video tadi atau di video yang teman-teman lihat, kita ada bahas sektor emas, sektor sampah. Sektor emas mungkin 2000
21 nggak menarik, nggak gitu menarik mungkin Betul, karena harga emas lagi rendah. Ya. Tapi sekarang harga emas tinggi banget. Ya. Nah, otomatis ya kita harus pelajarin Ya. apakah ada peluang di sektor ini. Tuh. Dulu sektor sampah, apaan sampah? Iya. Sekarang sampah bisa jadi emas. Iya, hebat ya kan? Ada perubahan peraturan presiden lagi dirancang gitu kan. Apa jangan-jangan ada peluang di sektor ini? Jadi kalau kita nggak memiliki penasaran, ya kita akan ketinggalan banyak peluang. Tuh. Ya unless kita memang udah ikhlas ya, udah oke Ya. dengan itu karena ada kesibukan, it's okay juga. Ya, tapi kalau teman-teman lihat Joe kan sering tampil dan bahas berbagai sektor. Sebenarnya kalau teman-teman lihat itu bukan nggak fokus, ya. Si Joe ini udah godok satu, tapi cepat, ya. Karena dia udah terbiasa, udah jago, ya kan Joe. Lu kan udah terbiasa banget untuk nge-deep dive. Jadi waktu datang emas, lu analisnya cepat, ya kan. Udah cepet, udah paham. Oke, ini begini, makanya lanjut ke sektor berikutnya. Nah, makanya jadi kalau teman-teman lihat di sini. Kayak Joe bisa bahas emas, bahas OWT. Wah, itu karena udah jago, udah terbiasa, dan udah fokus juga. Ya, sebenarnya jagonya itu karena subscribing teman-teman. Oh, gitu ya? Karena ada tim ya. Kita sebelumnya nggak ngerti emas, ada yang ngerti emas, ceritain dong gimana. Iya. Sebaliknya, Iya. Jo, gue nggak ngerti kontraktor, ceritain dong. Gampang ini. Nah, oke. itulah enaknya ada komunitas kan. Iya. Jadi teman-teman kalau misalnya ingin join komunitas kita, tapi ragu nih, karena harus join 1 tahun, tenang aja. Kita ada buka program ya, namanya 30 Day Investment Program, di mana teman-teman bisa dapetin full benefit ya. Bayangin seperti member setahun, tapi dalam waktu sebulan aja. Itu detailnya teman-teman bisa klik link di description kita. Karena program ini itu kita limit hanya untuk 100 orang aja. Karena akan ada grup private ya, kita akan discussion, teman-teman bisa nanya seputar saham, seputar industri update. Pandangan kita mengenai saham ini seperti apa, langsung nanya di grup tersebut. Makanya kita mau cap 100 orang supaya lebih private dan lebih kondusif ya. Kita nggak mau juga orang nanya ntar kita nggak bisa bales, terlalu rusuh ya. Jadi kita ingin keep private ya, keep eksklusif. Teman-teman kalau memang tertarik, pastiin aja itu teman-teman bisa pakai kode voucher TING huruf besar semua, akan dapat potongan spesial ya. Pre-order ini dibuka sampai tanggal 11 atau 12 Oktober ya kalau saya nggak salah. Pastiin teman-teman join sekarang, karena saya yakin untuk teman-teman yang baru masuk ke saham 2025 atau 2024, kalau merasa udah investasi tapi belum begitu puas nih dengan hasilnya, nah program ini it will be your best investment ever. Dan trust me, it will be very very worth it. Karena itu yang saya lakuin juga. Saya juga dari sebagai member, lu juga dari member juga, dari member. Dan ya, kita rasa ini it's very life changing life changing. Selama ya kita bisa lakuin konsisten, selalu penasaran. Ketika ketemu ide, take it very seriously dan fokus. Fokus pelajarin emiten, fokus pelajarin saham, jangan setengah-setengah. So that's it teman-teman ya, di video kali ini pastiin lakuin 3 hal itu, nggak cuma masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Kalau dipraktekin, I guarantee you pasti akan ada hasilnya. Thank you teman-teman, see you on the next setting. Bye.